Halo sahabat YouTube, apa kabar kalian semua? Kembali lagi dengan kami di channel Sport Entertainment. Penolakan atas kedatangan timnas Israel U20 ke Indonesia menjelang Piala Dunia U20 2023 semakin menguat. Sejumlah aksi penolakan sempat digelar di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Senin, tanggal 20 Maret tahun 2023. Timnas U20 Israel menjadi salah satu dari 24 peserta Piala Dunia U20 2023 yang akan berlangsung di Indonesia. Mereka mendapat tiket lewat jalur Piala Eropa U19 2019 setelah lolos ke babak semifinal. Pemerintah Indonesia dan PSSI belum bereaksi untuk mengatasi penolakan tersebut. Berikut ini adalah beberapa aksi penolakan terhadap timnas Israel U20 di Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Yang pertama, datang dari aksi PDI Perjuangan. Ketua DPP PDI Perjuangan Jawa Barat Ono Surono, mengecam kehadiran Israel di Piala Dunia U20 2023 Indonesia. Alasannya politik, Israel dianggap masih menjajah Palestina. Sejak dulu hingga saat ini tidak ada hubungan diplomatik antara Indonesia dan Israel. Bung Karno pun mempunyai prinsip tidak akan mengakui Israel sebelum memerdekakan Palestina. Jika Indonesia membuka pintu untuk kehadiran Israel, maka sama halnya mengakui dan menyetujui perbuatan Israel, ujar dia dikutip dari Instagram @pdperjuangan, Jumat, tanggal 24 Maret tahun 2023. Aksi yang kedua, datang dari Partai Keadilan Sejahtera. Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera PKS Jazuli Juwaini, menolak kedatangan timnas U20 Israel dan meminta agar pemerintah dan juga PSSI melakukan hal serupa. Sudah seharusnya pemerintah Republik Indonesia dan Federasi Sepak Bola Nasional PSSI, menolak kontingen Israel dengan argumentasi rasional dan objektif, kata Jazuli dikutip dari laman PKS.id. Aksi penolakan yang ketiga, datang dari Merce. Penolakan timnas U20 Israel juga disuarakan Medical Emergency Rescue Committee atau MERCE. Organisasi kemanusiaan di bidang kegawat daruratan medis ini, menyebut Indonesia harus membuktikan konsistensi dalam membela Palestina dan penolakan atas segala penjajahan seperti yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945. Lalu aksi penolakan yang keempat, datang dari Aqsa Working Group. Penolakan timnas U20 Israel datang dari Aqsa Working Group atau AWG, karena penjajahan terhadap Palestina. Lembaga ini dibentuk untuk mewadahi dan mengelola usaha untuk pembebasan Masjid Al-Aqsa dan membantu rakyat Palestina. Kami ingin Muhammadiyah terlibat juga dengan penolakan ini, dengan semangat Muhammadiyah yang juga membela perjuangan Palestina, kata Ketua Presidium AWG M. Ansarullah, dikutip dari laman aqsaworkinggroup.com. Aksi penolakan yang kelima, datang dari KNPI. Perwakilan KNPI Haris Pertama mengatakan bahwa Indonesia tidak mengakui eksistensi Israel sebagai sebuah negara. Hal itu sesuai dengan amanat alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi jelas, menyatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Oleh sebab itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, kata Haris dikutip dari Antara. Aksi penolakan yang keenam, datang dari masa FPI, alumni 212, dan GNPF. Masa Front Pembela Islam FPI, alumni 212 dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa GNPF menggelar aksi penolakan timnas U20 Israel pada Senin, tanggal 20 Maret tahun 2023. Koordinator lapangan GNPF, Hussein, mengungkapkan alasan organisasi menolak timnas U20 Israel, lantaran masih berlangsungnya praktek penjajahan Israel terhadap Palestina. Kemudian aksi penolakan yang ketujuh, datang dari Gubernur Bali Iwayan Koster. Penolakan timnas U20 Israel juga datang dari sosok Gubernur Bali Iwayan Koster. Ia bahkan sudah melayangkan surat resmi kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora. Berkenaan dengan keikutsertaan tim dari negara Israel, kami menyampaikan sudut pandang bahwa kebijakan politik Israel terhadap Palestina, yang tidak sesuai dengan kebijakan politik pemerintahan Republik Indonesia, yang sampai saat ini masih menjadi masalah serius politik regional, serta tidak adanya hubungan diplomatik antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Israel.
Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon agar Bapak Menteri mengambil kebijakan untuk melarang tim dari negara Israel ikut bertanding di Provinsi Bali. Kami pemerintah Provinsi Bali menyatakan menolak keikutsertaan tim dari negara Israel untuk bertanding di Provinsi Bali. Dan aksi penolakan yang terakhir, datang dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, menjadi yang terbaru dalam urusan menolak kedatangan Timnas U20 Israel di Piala Dunia U20 2023 Indonesia. Sebagai kader PDI Perjuangan, dia akan memegang teguh amanat Bung Karno dan mendukung kemerdekaan Palestina. Kami sudah tahu bagaimana komitmen Bung Karno terhadap Palestina, baik yang disuarakan dalam Konferensi Asia Afrika, Gerakan Non-Blok, maupun dalam Conference of the New Emerging Forces. Jadi ya kami ikut amanat beliau, kata Ganjar di Semarang, Kamis, tanggal 23 Maret tahun 2023. Lalu apa tanggapan kalian tentang informasi tersebut? Baik, jangan lupa untuk selalu support channel ini, agar kalian tidak ketinggalan seputar info olahraga lainnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe karena itu semua gratis. Terima kasih.